Namo bisa jadi aras. Aras bisa jadi namo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Alia Syifa Humaira dari SMP Negeri 4 Medan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang pahlawan yang hampir terlupakan. Di awal tadi, saya mengucapkan kalimat yang berarti hari ini kita kalah, besok kita menang. Kalimat itu diucapkan oleh Kilas Bangun, pahlawan yang akan saya ceritakan pada kali ini. Cerita ini saya kutip dari buku Kilas Bangun Pahlawan Nasional dari Tanah Karo, karya Profesor Dr. Payung Bangun MA. Lahir di Batu Karang sekitar tahun 1852. Masyarakat memanggilnya dengan julukan Garabata yang berarti mata merah. Semasa mudanya, ia sangat gemar berkelana dari satu urung ke urung lain dengan tujuan untuk memelihara norma, adat, dan budaya. Pada tahun 1870, perjuangannya pun dimulai. Saat itu, Belanda sudah menduduki Sumatera Timur, tepatnya di daerah Langkat dan Binjai. Mereka membuka usaha perkebunan tembakau dan karet di daerah itu. Karena kehabisan lahan, Belanda hendak memperluas kekuasaannya ke Tanah Karo. Suatu hari, Belanda mendengar soal kepopuleran dan karismatik Kilas Bangun. Belanda pun menemui Kilas Bangun untuk menjalin persahabatan agar mereka diizinkan masuk ke Tanah Karo. "Hei Kilas Bangun, mari kita menjalin persahabatan," kata Belanda. "Apa? Persahabatan? Untuk apa?" Begini, jika kita menjalin persahabatan, kau dapat membiarkan kami masuk ke Tanah Karo. "Tidak, aku menolaknya." Apa? Kau menolaknya? Bahkan bila ku beri kau imbalan yang menggiurkan pun, apa kau tetap tidak mau? Ya, aku tetap tidak peduli. Nasib rakyatku lebih penting daripada itu. Segala cara sudah dilakukan Belanda, namun Kilas Bangun tetap menolak. Kilas Bangun pun melakukan musyawarah dengan para raja urung. Musyawarah itu membuahkan kesepakatan bahwa Belanda diizinkan masuk ke Tanah Karo, namun mereka tidak boleh mengurusi pemerintahan di Tanah Karo, dan mereka juga harus saling menghargai dan menghormati. Namun, Belanda tidak suka dengan kesepakatan itu. Kita memang bisa masuk ke Tanah Karo, tapi kita tidak bisa masuk ke sana lewat jalur diplomasi. Kamu kirim pasukan sekarang. Kita kuasai Tanah Karo. Pada tahun 1902, Belanda mengirim Gualeme serta sejumlah serdadu Belanda ke Tanah Karo. Kilas Bangun sudah memperingatkan mereka untuk segera pergi dari Tanah Karo. Namun, mereka tetap saja menetap, bahkan hingga 3 bulan lamanya. Dan gerak-gerik mereka semakin mencurigakan. Dengan bantuan para raja urung, Kilas Bangun berhasil mengusir Belanda. Namun, karena peristiwa ini, muncullah permasalahan. Belanda marah besar. Mereka membuat kekacauan dan keributan di Tanah Karo. Akhirnya, Kilas Bangun mengumpulkan pasukan dengan latar belakang budaya dan etnis yang berbeda untuk melawan Belanda. Ia diberi kepercayaan untuk memerintah lebih dari 3.000 pasukan pada masa itu. Sayangnya, benteng pertahanan Belanda sangat kuat, sehingga Kilas Bangun kesulitan untuk melawan Belanda.
Bagaimana ini? Bagaimana ini? Korban semakin banyak dan persenjataan kita pun sangat sedikit. Sebaiknya aku ganti saja strategi pertempuran menjadi gerakan bawah tanah. Dengan begitu, Belanda akan kesulitan untuk melawanku. Semuanya, jangan menyerah. Hari esok masih ada. Syukurlah teman-teman, gerakan bawah tanah tadi itu berhasil. Dan Belanda pun kelelahan dan mengajukan perundingan damai kepada Garamata. Garamata yang cinta damai pun langsung menyetujuinya. Namun, perundingan tadi hanya siasat Belanda untuk menangkap Garamata. Garamata pun ditangkap, lalu dibuang jauh dari Tanah Karo. Tahun 1919 hingga tahun 1926, Kilas Bangun kembali memimpin di Tanah Karo. Lalu ia kembali ditangkap dan dibuang ke Cipinang. Di Cipinang pun, ia tetap melawan penjajahan Belanda. Di umur 1990 tahun, ia menghembuskan nafas terakhirnya. Tepatnya pada tanggal 22 November 1942. 3 tahun sebelum Indonesia merdeka. Saya Alia Syifa Humairah, sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.